Shalom. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum. Nanti kita makan sama-sama ya. Tapi baik BSS. Baik. Bapak rasa kita semua semangat hari ini ya mengikuti proses belajar. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, salah satu orang mungkin berdoa dulu. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi kali ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati guru yang mengajar kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami agar bisa menerima pembelajaran dan materi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin kita berdoa. Kita akan absen dulu. Amanda, Cia, Cican, David, Dika, Efraim, Erika, Ezra, Gracia, Kesia, Maya, Melin, Niken, Resti, Reza, Riandi, Rizka, Stefano, Tiara, Tuti, Yeskel. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyi satu lagu dulu, yaitu Berkat Bagi Keluarga. Ini kita akan belajar yaitu tentang komunikasi keluarga. Tentang apa? Komunikasi keluarga. Nah, Bapak rasa anak-anak pasti tahu ya apa yang dimaksud dengan komunikasi. Siapa yang mau kasih pendapat apa itu komunikasi? Komunikasi apa? Bayangkan ya anak-anak, kalau misalnya kita tidak ada komunikasi di dalam keluarga, maka kita akan merasa hampa. Kita akan sulit nyambung, betul apa enggak? Betul. Jadi komunikasi itu gunanya untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Bayangkan kalau misalnya antara anak dan orang tua tidak saling menyapa, tidak saling tegur-teguran, maka akan kurang harmonis di dalam keluarga tersebut. Oleh sebab itu penting yang namanya komunikasi. Anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan buka buku paketnya di bab 4 ya. Bab 4 yaitu tentang komunikasi keluarga. Kita buka dulu di dalam Alkitab kita di kitab Efesus 4. Silakan buka kitab Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-29. Silakan nak dibaca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ya. Ini adalah dasar ayat dari materi yang akan kita bahas hari ini,
bahwa di dalam Alkitab sudah dengan jelas ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut ya, keluar dari mulut, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor itu artinya apa, anak-anak? Perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menjatuhkan, itu hal yang tidak baik menurut Alkitab. Apa sih contohnya perkataan kotor, anak-anak? Contoh perkataan kotor apa? Misalnya ya mengatai temannya bodoh, apalagi? Misalnya meremehkan temannya ya, misalnya menjelek-jeleki temannya, misalnya hitam, cebol, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh perkataan yang tidak baik, yang tidak membangun. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan wajib hukumnya kita menggunakan perkataan kita untuk memberkati, untuk membangun sesama kita. Amin. Amin. Baik. Manfaat komunikasi baik dalam keluarga. Apa saja contoh manfaat komunikasi baik dalam keluarga menurut anak-anak? Keharmonisan keluarga ya, meningkatkan kebahagiaan dan kedamaian bersama. Bayangkan kalau misalnya di dalam keluarga tidak ada komunikasi yang sehat, misalnya bapak marah-marah sama ibu, teriak-teriak, lalu didengarin anaknya, bisa nggak anak itu damai? Tidak, tentu tidak ya. Bahkan kadang-kadang kita malas rasanya di rumah kalau suasana di rumah itu tidak damai, apalagi yang sering teriak-teriak, sering bentak dan sebagainya. Oleh sebab itu, salah satu manfaat dari komunikasi yang baik di dalam keluarga itu yaitu meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga. Lalu yang kedua, yaitu apa? Yang kedua, mencegah konflik ya, mencegah konflik. Meminimalkan kesalahpahaman dan perselisihan. Bayangkan misalnya ada anak yang tidak mau komunikasi dengan keluarganya. Lalu orang tuanya juga tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Dia tidak tahu anaknya, misalnya dia lagi pacaran diam-diam, atau dia ikut jual sabu, gitu ya, diam-diam, karena tidak ada komunikasi. Oleh sebab itu penting namanya komunikasi di dalam keluarga, ya, anak-anak. Kalau misalnya ada masalah, orang tua nggak akan tahu, kan orang tua kan nggak punya untuk membaca hati nurani kita. Kalau kita tidak langsung kasih tahu, ya. Yaitu mencegah konflik ya. Bayangkan biar tidak terjadi konflik. Misalnya kalau suami diam-diam telepon orang lalu tidak ada komunikasi dengan istri, dikira istrinya dia selingkuh dan sebagainya. Jadi bisa menimbulkan konflik. Oleh sebab itu komunikasi itu sangat penting. Lalu yang ketiga yaitu apa? Kepercayaan dan keterbukaan. Di dalam keluarga penting yang namanya keterbukaan, anak-anak. Kalau kita tidak terbuka, maka sering banyak ada rahasia dan akhirnya bisa menimbulkan perpecahan di dalam keluarga, bahkan bisa menimbulkan perceraian. Baik, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan tugas kelompok ya. Jadi dalam satu kelompok 3 orang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan ditulis soalnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jelaskan makna keluarga dalam perspektif Kristen. Jelaskan makna keluarga dalam perspektif Kristen. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jelaskan prinsip komunikasi dalam keluarga. Jelaskan prinsip komunikasi dalam keluarga. Kelompok 5 dan kelompok 6. Jelaskan tantangan dalam komunikasi keluarga. Jelaskan tantangan dalam komunikasi keluarga. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, jelaskan makna keluarga dalam perspektif Kristen. Kelompok 7, jelaskan peran anggota keluarga. Jelaskan peran anggota keluarga.
Baik, Bapak beri waktu untuk anak-anak menjawab tugas tersebut selama 5 menit ya, mulai dari sekarang. Baik, jangan lupa ya, tulis nama kata kelompoknya dan nama kelompoknya. Anak, silakan kelompok 6 bertanya ke kelompok 7. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 7, bagaimana kita dapat membangun komunikasi yang efektif dan penuh kasih dalam keluarga Kristen? Bagaimana kelompok 7 sudah paham dengan pertanyaan kelompok 6? Sudah. Ya, silakan dicari jawabannya ya. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan dibaca jawabannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, berdasarkan komunikasi pada kasih Kristus. Yang kedua, luangkan waktu untuk mendengar. Yang ketiga, berdoa bersama dan untuk satu sama lain. Yang keempat, gunakan firman Tuhan sebagai pedoman. Yang kelima, bersikap terbuka dan jujur dengan kerendahan hati. Yang keenam, bangun kebiasaan mengucap syukur dan memberi apresiasi. Baik, bagaimana kelompok 6 sebagai penanya, Pak? Puas dengan jawabannya? Sangat puas. Oke, beri aplaus dulu. Selanjutnya, kelompok 4 bertanya ke kelompok 2. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan kelompok 2. Bagaimana orang tua dapat berkomunikasi dengan anak-anak mereka dengan cara yang mendukung pertumbuhan rohani mereka? Bagaimana kelompok 2? Paham dengan pertanyaannya? Kelompok 2 sudah bisa jawab? Ya, silakan. Berikut beberapa cara orang tua dapat berkomunikasi dengan anak-anak mereka untuk mendukung pertumbuhan rohani. 1. Berikan contoh yang baik. Menjadi teladan dalam berdoa, membaca Alkitab dan melakukan kegiatan rohani lainnya. 2. Berbicara tentang Tuhan. Berbagi cerita Alkitab dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. 3. Mendengarkan dan memberikan dukungan. Mendengarkan perasaan dan pikiran anak dengan empati dan memberikan dukungan. 4. Berdoa bersama. Berdoa bersama anak sebelum tidur, makan atau kegiatan lainnya. 5. Mengajarkan nilai-nilai Kristen. Mengajarkan tentang kasih, kejujuran, dan pengampunan. 6. Membuat kegiatan rohani menyenangkan. Mengadakan kegiatan keluarga seperti membaca Alkitab bersama atau menyanyi lagu rohani. 7. Menjadi mentor yang bijak. Memberikan nasihat dan bimbingan yang bijak. Bisa diterima? Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima? Oke, beri aplaus dulu. Kita akan melihat video pendek tentang komunikasi di dalam keluarga. Bahwa komunikasi itu sangat penting di dalam keluarga. Kita akan menyaksikan video ini dengan seksama. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Ihsan dan saya hanyalah seorang supir. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya muncul setiap perjalanan saya. Paling gue dijemputnya telat lagi. Dan si Ibu masih di mana lagi sih? Kalau saya nggak pernah tahu ya. San, apa tuh punya selingkuhannya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku seneng banget sama mama Bapak. Ternyata kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Terus kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Gimana, kek? Kalau si adik punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin?
Johnson. Baik, Pak. Bu, Sat, kamu ngapain di sini? tadi Bapak yang suruh saya jemput. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Kaisan, kok kamu mau kan? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Tuh, kemarin foto. Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Baik, anak-anak, siapa yang mau kasih tanggapan dari video yang barusan kita saksikan? Ya. Tanggapan yang bisa saya ambil dari video tersebut adalah komunikasi itu sangat penting bagi hubungan, yaitu untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Itu saja, Pak. Oke, tukar. Ada lagi yang mau kasih pendapat tentang video tadi? Ya, silakan. Ini. Silakan. Baiklah, pendapat saya tentang video yang telah diputar oleh Bapak tersebut, bagi saya komunikasi itu sangat penting bagi antar keluarga, karena jika kita tidak berkomunikasi dengan baik antar keluarga, maka akan terjadi miskomunikasi. Mungkin kita akan berdebat antara keluarga. Jadi komunikasi antar keluarga itu sangatlah penting agar tidak terjadinya miskomunikasi. Oke, terima kasih. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa kunci keharmonisan komunikasi yang baik menguatkan keluarga Kristen. Jadi harus ada komunikasi yang baik dan terus belajar, selalu berusaha meningkatkan kualitas dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, dasar kasih Kristus ya, pengaruh utama dalam perkataan dan tindakan di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah belajar pendidikan agama Kristen, yaitu tentang komunikasi keluarga. Ajarkan kami untuk selalu bisa berkomunikasi dengan sehat di dalam keluarga kami Tuhan, sehingga terciptanya keharmonisan, kerukunan di dalam keluarga, bahkan di dalam lingkungan kami. Terima kasih buat pembelajaran ini. Biarlah kami bisa mempraktekkan materi ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat pagi. Shalom.